Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma. Selamat ya untuk Nida Nur Yasin ya. Kita sampai ke tahapan ini sudah tebal sekali lagi nih. Luar biasa sekali gitu ya, saya lihat. Wih, tapi tebal-tebal begini, aduh saya malu banget nih. Coba buka di halaman, ini penelitiannya di mana? Coba buka di halaman 66. Ya, di bagian bawah nih. Ya. Oh, di mana nih penelitiannya nih? Jadi dari mulai pengaruh yang paragrafnya coba dibaca. Coba ketahuan kan? Jadi cendekia Muslim Nanggung Bogor jadinya, bukan Cokroaminoto. Nanti diperbaiki ya. Oke, jadi ada dua dari saya. Pertama adalah terkait dengan penulisan. Tadi sebenarnya sudah sampaikan, tapi harus diulang lagi nih ya. Mulai dari format penulisan ini untuk apa? Covernya ya. PAI tidak boleh disingkat, SMP tidak boleh disingkat juga di awal. Kalau di selanjutnya boleh. Kemudian disusun olehnya itu di bawah logo. Kemudian juga tahunnya itu sekarang sudah 2024 ya, bukan 2023, 1445 Hijriah gitu ya. Kemudian ini tulisannya pembimbing kurang G. Kemudian yang Y-nya kecil saja karena dia adalah kata sambung ya. Kemudian Cokroaminoto SMP dibuat besar, itu di halaman pernyataan keaslian tuh diperiksa lagi ya. 6 Maretnya itu diperbaiki, di enter ke atas juga. Kemudian jangan semua menggunakan huruf kapital ya, ada dan pakai huruf besar, yang pakai huruf besar gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Kemudian di abstrak ini sebenarnya udah ya agak lumayan, walaupun di situ tidak perlu abstrak itu pakai besar. Harapan penulis jika terjadi kesalahan dan kekeliruan itu dihapus ya. Di bagian abstrak itu dihilangkan tuh, nggak perlu kalau abstrak seperti itu ya. Kemudian halaman lengkap, halaman Perancis, halaman awal tuh dilengkapi ya, mulai dari lembar pengesahan, kemudian pedoman transliterasi, kemudian juga daftar tabel juga, kemudian tadi perbaiki juga kata pengantarnya, abstraknya gitu ya, itu dilengkapi ya. Kemudian termasuk juga di sini kata pengantar, ulang enter ke bawah dikit. Di sini nanti belum disebutkan nih tentang, harusnya kalau di skripsi itu dia ada mulai dari rektor atau ketua gitu ya. Kemudian juga kaprodi. Di sini nggak ada nih Pak Kaimudin. Nggak ada di sini. Pak Kaimudin sebagai membimbing malah tuh. Ya, Panda juga sebagai membimbing. Kemudian Pak Usep Nuklir juga membimbing juga gitu jadinya gitu ya. Nah, nanti semuanya tinggal ditambah lagi ya, ditambah dengan biasanya secara struktural diurutkan dari atas ya, ketua dan seterusnya. Kemudian saya ulang lagi juga, nanti diperbaiki, ini banyak banget, ini mayor banget nih kesalahannya nih di penulisan. Ya, mulai dari footnote-nya gitu ya, spasinya, mencek Sundama ya halaman hiji mah ulang geblak teuing gitu ta. Ya, jadi satu paragraf satu langsung banyak gitu, belum enternya udah saya coret-coret udah cukup banyak nih ya. Halaman 2 juga sama, dia nggak ada spasinya apa, paragrafnya kurang menjorok ke dalam gitu ya. Kemudian juga halaman 3 juga font untuk footnote-nya gitu ya. Halaman 3 juga dia dia kurang ke dalam juga kurang menjorok kerangka pemikirannya, P-nya harusnya dia mestinya besar. Kemudian juga akmalu ima al mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqa akmal. Jadi salah bacanya ya. Jadi ini bahasa Arabnya nanti diperbaiki, belajar kan orang Islam gitu ya. Oke, kemudian juga ini ada nomor 9, ada nomor 10. Wah, ini ngopinya kurang paste spesial pakai unformatted text ya. Kemudian penelitian terdahulu itu tambahkan, jangan hanya satu. Formatnya juga sebenarnya nggak seperti ini gitu. Jadi penelitian terdahulu itu cukup judulnya apa, kemudian orangnya siapa, tahun berapa, lembaganya boleh, kemudian metode yang digunakan, kemudian hasil analisisnya, kemudian kesimpulannya, baru perbedaannya dengan skripsi yang kita susun. Nah, ini kan baru satu juga nih, 2 halaman sih, tapi saya lihat ini cuma 1 doang, jadi tambah 2 lagi lah, minimal 3 ya. Sistematika penulisan, sistematika bukan kan gitu ya. Kemudian juga kerangka pemikirannya di sini nggak ada juga, sama hipotesisnya mungkin di belakang kali ya. Oh gitu, oh ya di bagian 5 ya. Oh di hipotesis ini ya, oh berarti biasa di belakang lah ya.
Nah, iya maklum lah, namanya juga sibuk kan, yang ngurusin ini banyak gitu ya. Oke, Islam jangan lupa I-nya besar itu. Pokoknya semua kamus besar bahasa Indonesia lah diperbaiki ya. Nah, halaman 14 juga sama tuh ya, dari mulai latar belakangnya ke dalam itu dipisah. Kemudian Anda menggunakan bahasa asing. Ini juga di halaman 15 nih, ada angka 20-nya di atas nih. Jempolnya agak kegedean nih kayaknya nih, kurang enter ya, keenteran, kebanyakan enter jempolnya. Halaman 15 tuh lihat ya, ini lebih detailnya juga, jadi biar kelihatan ya. Kemudian juga halaman juga ini peletakan footnote juga penting nih, apakah sebelum titik atau setelah titik, nanti tanya ya. Di situ ya. Kemudian juga halaman 18, 19 sama, ini dia nggak ada susunan paragraf menjorok ke dalamnya, padahal saya yakin semuanya pasti pakai itu ya. Kemudian di halaman 23 itu bahasa asingnya jangan lupa miringkan etikodia, tawakal, hayat dan sebagainya itu diperbaiki. Itu sampai nanti terakhir ya penulisannya sampai kepada untuk daftar pustakanya ya. Oke, kemudian tadi secara metode penelitian sebenarnya sudah sih ya, tapi 2 pertanyaan deh, 3 dari saya. Pertanyaan coba, apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Ini samplingnya sampel apa namanya sih? Sampel? Ya, sampelnya namanya sampel apa? Populasinya ada berapa orang? Populasinya ada 30 orang. Sampelnya? Ada 30 orang. Berarti namanya sampel apa? Sampel bukan. Iya, coba. Namanya sampel apa nih kalau dipakai semua populasinya? Boleh. Ini berarti ini di satu kelas doang ya? Iya Pak. Satu kelas tuh nggak mewakili sebenarnya ya, nggak ada random samplingnya nih, sayang sekali nih ya. Oke, apa namanya? Sampel apa namanya? Sampel yang menggunakan seluruh populasi. Nah itu ya. Kemudian angketnya dapatnya dari mana untuk kuesionernya? Bikin Bapak. Bikin sendiri? Iya. Yakin? Insya Allah yakin. Cuma itu memang pasti formatnya. Kotak-kotaknya dapat ngopi. Oh, kotak-kotaknya ngopi. Isinya sendiri gitu. Gitu di sekolah dipisah gitu ya. Tadi apa uji itu namanya apa itu? Namanya apa? Sampel apa namanya? Sampel I. Kenapa nggak pakai random sampling? Jadi jangan satu. All sampling. Oh namanya all sampling, keren juga ya all sampling ya. Bener tuh all sampling. Baru dengar. Iya tuh, baru dengar ya all sampling gitu ya. Sampai Cokro Aminoto tuh diperbaiki tulisannya itu ya. Cokro Aminotonya tuh Jalan Raya Antam dan seterusnya. Terus uji udah lewat lah, nggak usah dijawab. Uji normalitas itu apa sih? Iya. Ya nggak tahu halaman berapa nih. Nggak ada di uji normalitas. Itu di hasil penelitian. Beda lah. Kalau homogenitas yang dipakai berapa uji? Uji apa aja yang dipakai coba? Uji korelasi. Iya, uji korelasi. Coba rumus uji korelasi kayak gimana sih? Kan sebelum dikorelasikan harus divalid dulu datanya. Nah, kan? Uji pengaruh kebiasaan santri. Ini kebiasaan santri yang apa sih ya? Yang positifnya apa? Ya iyalah yang positif. Maksud kebiasaan apa nih? Enggak mau spesifik. Kebiasaan mungkin puasa Senin Kemis, kebiasaan sholat, kebiasaan memiliki adab atau akhlak, atau kebiasaan apa? Keseluruhan gitu. Ya udah, coba rumus dari korelasi kayak gimana? Di halaman berapa nih? 67. Biar kita jawab dulu Pak. Nah, ini kemudian produk momen juga Pak ini namanya. Produk momen ya iyalah memang produk momen. Sama aja. Coba jelaskan apa produk momen tuh kayak gimana? Uji produk momen. Itu hasil dari hitung. Hitung apa? Hitung itu apa sih? Hitung itu adalah hasil dari penjumlahan variabel X dan variabel Y. Itu teh hitung. Oh itu teh hitung Bapak? Yakin? Itu R hitung Bapak? Oh iya, R hitung itu. Terus? Iya. Terus ada di sigma X. Apa? Sigma X. Sigma X. Terus? Ada
kuadrat. Iya, terus? Sigma Y. Ya. Dan sigma Y kuadrat. Enggak, dan sigma Y. Berarti rumusnya kayak gimana? Rumusnya adalah Coba baca yang halaman 67 tuh. halaman 7. 67. Oh, 67 ini ya, Pak. Iya, R. R itu sama dengan jumlah populasi ditambah sigma jawab cara bacanya gimana ya? Sigma aja gitu ya? Ya, sigma. Sigma XY dikurangi sigma X dan dikurangi sigma X dan dikurangi lagi sigma X sigma Y. Terus? Dan ada populasi Diapakan tuh? Diapakan? dibagi Bapak. Dibagi apa tuh? Dibagi ke dibagi ini nih Bapak. Responden dan Dibagi apa itu? Kuadrat, akar kuadrat atau apa itu? akar kuadrat Bapak. Betul. Kuadrat aja. Kuadrat, bukan akar itu kan akar kali. Akar kuadrat. Ya, itu ya. Jadi itu nanti harus dipelajari tuh, termasuk juga yang koefisiennya, korelasinya. Ini berapa tadi hasilnya? Hasilnya adalah 0,78. Berarti apa kalau 0,78? Iya. 0,78 artinya apa? Artinya signifikan Bapak. Signifikan itu teorinya siapa? Bentar Bapak, biarkan kita agak dulu baca. Teorinya Teorinya siapa coba? iya Bapak tidak tahu, tapi kita dulu. Teorinya Teorinya siapa tuh? berapa? Ada di sini ada. Ada nggak? Teorinya Profesor Dr. Andes Hana Sudijono, guru statistik menunjukkan bahwa nilai 0,60 dikurangi 0,7 sampai 0,799 antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang kuat. Tahun berapa tuh bukunya? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa itu? Kita tahu Pak. Hah? Kita tahu. Ih, gak tahu. Halaman berapa gak tahu? Itu di halaman berapa? Oh, halaman apa nih halaman sini? Iya, halaman berapa? Halaman 73. 73. Ini mana tulisnya nggak ada nih? Di pembahasan Bapak. Iya ini siapa? Tahun berapa nih Profesor Dr. Ahmad Anas Sujiono? Nggak ada ya di referensi, ada nggak nih? Kalau nggak ada batal nih Anas Sujiono. Ini pakai ibit, nanti diperbaiki semua daftar pustakanya ya. Lihat nih, coba ada ibit-ibit lagi di sini. Ya kedinginan nanti ada ibit-ibit nih. Tadi Kalau ibit gak usah dipakai ya Pak? nggak usah kali. Ya, kamu itu footnote dipindahin doang ke daftar pustaka. Bukan, footnote dan daftar pustaka itu hal yang berbeda. Ya, Anasnya mana nih? Anasnya nggak ada tadi tuh, ya. Nah, nanti lebih detail tuh ditanya satu-satu. Jadi nanti daftar isi dikasih. Pokoknya yang semua yang ada di body text itu diletakkan di daftar pustaka. Ini pustaka daftar lagi. Aduh, nulisnya kumaha tuh ya. Ya rada tunduh menananya. Daftar pustaka ada tulisan. Iya baru. Iya jadi pustaka dasar Yona nanti banyak perbaiki. Ini kan Nida kan masih muda nih, sayang nih bisa langsung S2 lagi kemudian lanjutkan. Jadi nanti untuk statistiknya itu harus dipelajari lagi. Pokoknya harus baca lagi. Nanti lihat di YouTube saya juga ada tuh tentang statistik ya. Nanti bisa belajar banyak tentang itu. Jadi nanti kita paham cara pengaruhnya. Terus tadi juga betul. Jadi kalau santri ya santri saja gitu ya, nggak usah pakai siswa gitu. Jadi hasil belajar betul. Jadi santri, kebiasaan santri untuk hasil belajar itu seperti apa.